wabarakatuh. Di podcast episode kali ini yang ke-10, gue Fatia bakal ditemenin sama admin-admin TRI kesayangan kita semua. Ada admin FA, DAR, dan admin VY. Apa kabar nih admin-admin tersayang? DAR banget tau gak DAR. Ayo asik. DAR atau DAR sih? Sama aja bebas lah. Oke, jadi tuh musim 2019 sama 2020 telah berlalu dengan ending yang sangat manis. Setelah musim berakhir, tentu saja akan ada yang namanya bursa transfer. Klub-klub tetangga udah beli pemain baru nih, dan Liverpool masih berkutik dengan rumor transfer. Tapi, di bursa transfer kali ini, Klopp sudah sangat jelas akan menargetkan left back yang akan menjadi cadangannya Andy Robertson. Ada beberapa nama yang center terdengar, seperti Jamal Lewis, Lloyd Kelly, dan Konstantinos Tsimikas. Oke, agak susah ya namanya. Nah, sekarang kita mulai dari Jamal Lewis yang sangat banyak berita-berita tentang dirinya. Bagaimana nih pendapatnya dari kalian tentang left back yang lagi Klopp incer? Jadi kalau dari 3 nama ini sebenarnya Liverpool udah ngincer. Tapi kalau kita ngomong dari satu-satu, pertama Jamal Lewis. Kan Jamal Lewis itu nampaknya udah paling santer lah ya. Terus dari harga juga sebenarnya nggak masalah. Norwich mintanya di sekitar 20 juta pounds. Tapi Liverpool maunya setengahnya doang. Ya apalagi ada kompromi. Terus udah tahu juga hubungannya Jurgen Klopp pasti sama Daniel Farke, manajernya Norwich bagus. Ya tapi itu paling top sih ini. Kata gue yang paling mungkin itu dari 3 nama ini si Jamal Lewis. Kedua ada nama si Kostas Tsimikas. Itu kalau gue lihatnya dari Kostas Tsimikas, dia bisa jadi peluang buat bisnis Liverpool melebarkan sayap ke Yunani, kayak model-model Takumi Minamino gitu, ya kan? Minamino. Iya kan? Terus kalau Lloyd Kelly ini inceran Liverpool dari musim lalu. Nah, musim ini masih diincer, tapi ada kabar katanya Michael Edwards dia itu nggak seneng sama perilakunya Lloyd Kelly sama agennya yang mutusin buat ke Bournemouth. Jadi ya Lloyd Kelly disingkirin aja deh. Paling mungkin Jamal Lewis. Jadi lo prefer Jamal Lewis ya buat left back cadangannya buat Robo? Betul. Oke, kalau misalnya dari V gimana nih? Kalau misalnya gue lebih milih Jamal Lewis ya. Soalnya secara defensif tuh Jamal Lewis tuh perfect banget buat kita. Tapi walaupun serangannya nggak sebagus Robertson ya, Jamal Lewis tuh bagi gue bisa banget improve jadi world class left back deh. Soalnya mungkin dia bakal bisa belajar cara ngedefense dari serangan-serangan world class dari winger kita gitu kayak Sadio Mane atau Salah. Mungkin dia bisa belajar pattern mereka terus bisa diaplikasikan di game melawan big team gitu loh kayak MU, Chelsea yang bakal ada pemain-pemain baru. Mungkin Sancho yang bakal datang ke MU atau Werner, terus ada Ziyech, mungkin bisa belajar kan, bisa defense on mereka, mungkin defense kita bisa diimprove gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau Lloyd Kelly enggak deh, dia mah itu injury prone. Iya kan? Dia cedera kan sampai cuma berapa kali muncul di board doang season ini. Kalau Kostas Tsimikas gue nggak pernah nonton dia, gue nggak tahu dia asal-usulnya gimana. Mungkin nanti abis podcast ini gue bakal nonton gitu loh. Nanti baru mungkin gue post di line gitu, gimana pendapat gue ke dia. Gitu aja sih. Kalau setahu gue sih Tsimikas itu dia punya kesamaan sama Robo tuh kidal. Kan Robo tuh kidal kan? Yang bisa gue tambahin ya, kalau misalkan lu mau tanya sebagus apa Tsimikas, lu tanya aja sama fans Arsenal waktu ketemu Olympiakos, ya kan? Denger-denger sih. Kalah mereka ya? Iya makanya. Terus gue inget-inget, oh iya juga Tsimikas pernah main di Liga Eropa kan, terus ngalahin Arsenal juga. Lu tanya aja sama Coach Justin coba. Ntar di blok. Nanti ngeblok. Iya. Ntar malah di blok. Main blok. Oke, kalau Dwiki gimana nih? Admin DAR, pendapatnya tentang 3 nama itu? Dari 3 nama itu sih gue gue bedah dari statistik mereka di musim ini ya. Buat Jamal sendiri dia di musim ini dibanding sama 3 pemain tersebut, Jamal di Premier League itu di musim ini dia main 28 kali, nyatatin 1 gol saat lawan Leicester City. Di musim ini juga dia ini cukup terbilang hampir selalu jadi starting ya. Total dia 25 kali jadi starting, terus 3 kali main pengganti. Dengan seukuran seorang left back, terus bisa nyiptain 1 gol dalam penampilannya di musim ini, menurut gue itu udah bagus banget ya. Ditambah dia ini nggak injury prone.
dibandingin sama Lloyd Kelly, bener kata Vian tadi ya, dia tuh di musim ini hampir satu musim full isinya itu cuma diisi sama cedera doang, dari cedera ligamen, terus hamstring. Hamstringnya juga hampir lama banget dari game week ke-13 sampai game week ke-23. Dibandingin sama Jamal ya, kalau si Kelly ini menurut gua nggak bakal mungkin diambil sama klub sih. Ditambah harganya juga dia Lebih ini mahal. nggak mahal sih nggak, cuma selisih dikit sama si Jamal. Gue lihat harganya di transfer market ya, harga si Kelly ini di kisaran 8 juta euro. Sedangkan untuk si Kamal ini di transfer market harganya itu 11. Dibandingin di antara mereka berdua ini, si Kelly yang injury prone, sedangkan si Jamal satu musim ini hampir nggak pernah cedera sama sekali makan. Liverpool sih menurut gue lebih prefer ngambil si Jamal ya. Ditambah juga berita terbaru katanya Liverpool udah ngasih tawaran resmi ke Norwich City sebesar 10 M. Si Jamal juga di musim ini gue lihat di beberapa videonya sih sekilas, walaupun jujur gue nggak begitu nontonin tim-tim liga bawah ya, klub-klub papan bawah ya kayak Norwich ini. Tapi gue lihat video sekilas di musim ini sih, dia ini tipikal left back yang mirip Robertson. Dia ini berani nusuk-nusuk untuk membantu serangan. Jadi dia ini bukan tipikal left back yang cuma sekedar buat bertahan doang. Jadi dia mampu juga untuk memberi kontribusi ke lini depan untuk membantu serangan Liverpool dari belakang gitu. Kalau untuk si Konstantinos Tsimikas nih, dia di musim ini juga terbilang bagus sih. Main di Super League di Yunani di Olympiakos 20 kali main ngatatin 5 assist. Nah, untuk injury-nya juga dia ini hampir kayak Jamal ya, hampir nggak pernah, bahkan nggak pernah juga nih bermasalah untuk kebugarannya dia gitu loh. Ditambah si si Mikas ini gue lihat juga mainnya emang mirip Robertson sih. Awal-awal tuh kayak Robertson di awal di Liverpool mainnya kayak kaku-kaku gitu, tapi umpan-umpannya juga bagus ya. Passing-passing terobosannya juga bagus. Tapi tetap sih menurut gue dari dua nama tersebut, dari Jamal ataupun si Mikas ini, menurut gue Liverpool tuh bakal lebih prefer milih si Jamal sih. Ditambah dia udah terbukti di Premier League. Kedua harganya pun terbilang murah ya, cuma sekitar 10 juta untuk pemain yang udah hampir selalu starting di Premier League di musim ini gitu loh. Kalau menurut gue sih Oke. itu sih. Tapi kalau dilihat Gitu. dari harga ya, kita lihat juga Nathan Ake yang baru ditransfer ke Manchester City. 41 juta pound, terus kita lihat lagi Lloyd Kelly itu kan. Pasti mintanya itu besar, terus nggak worth it buat Lloyd Kelly. Iya, bener. Mending Jamal Lewis yang udah ada pengalaman di Premier League. Ya itu udah menurut gue bilang tadi, si Jamal nih di Premier League udah terbukti gitu di musim ini. Total dia udah starting aja udah 28 kali, 25 kali. Sedangkan si Kelly ini ya udah itu sih jeleknya, dia injury prone. Ngapain juga Liverpool nambahin pasien BPJS di squad. Kita habis buang Lallana, ngapain nyari lagi pasien BPJS yang lain kan gitu. Jadi ya enggak sih kata gue si Kelly mah. Terus Kalau Kelly itu suka ya dia juga sering lari-lari kayak Robo. Sama, hampir mirip. enggak sih, Kelly lebih kaku gitu. Tapi kaku dari tiga pemain ini sih menurut gua tipikalnya mirip-mirip sih emang kayak Robo dia. Mereka ini bisa bantu serangan juga gitu. Bukan tipikal defender era lama gitu. Mereka tipikal defender era modern kayak sekarang ini ya. Bisa bantu serangan dari belakang, bisa nusuk-nusuk juga, ngasih crossing juga gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Tetap Jamal sih kalau gua. Tapi selain mencari pelapis dari Robo buat left back, Klopp juga sepertinya ingin membeli back pengganti Lovren. Karena kan kita semua tahu gitu, stok back tengah kita menipis. Soalnya kan Matip masih suka cedera, terus Joe Gomez mainnya masih belum stabil. Kira-kira nih, siapa sih yang cocok dibeli Liverpool untuk back? Meskipun ya Lovren itu kan cadangan keempat ya, ada nggak sih back yang menurut kalian cocok buat masuk ke Liverpool? Asaidi sih, tapi Asaidi tuh cara ngedefense-nya ya beda gitu loh sama Van Dijk. Soalnya Asaidi tuh lebih milih jatuh ke nge-tackle gitu loh. Kayak apa sih? Kayak menapsu Asaidi gitu loh. Iya nggak sih? Iya, namanya Asaidi kan? Aisyah Mandi. Kan gue jadi Asaidi. Siapa namanya? Asaidi. Aisyah Mandi. Aisyah Mandi. Gue panggilnya Ismail aja ya. Ismail kan namanya? Aisyah Mandi. Beda. Ini nama panjangnya Ismail Aisyah Mandi kan? Bukan beda pemain.
Itu kan pemain Vian. Kok Watford? Enggak, nama panjangnya itu siapa? Aduh, gue lupa namanya. Aisyah Iya, Mandi. Aisyah Mandi. Nama Aisyah panjangnya Mandi. Ismail Aisyah Mandi. Nggak ada Ismail. Ismail beda. Ismail tuh Ismail yang buat gelandang. Sar, bukan Ismail Sar. Gue tahu Ismail Sar apaan. Masa nama panjangnya Ismail Asaimai? Kan gue nggak tahu cara nge-pronounce. Kata itu anjing. Udah. Bentar. Namanya apa? Gue salah. Udah Aisyah Mandi. Aisyah Mandi. Iya, nggak usah namain Ismail lagi anjir. Udah Aisyah Mandi udah paling bener.